Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Fa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam kajian Syarah Hikam. Dan kita masih membahas hikmah yang ke-12, yaitu mana fa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Kemarin kita sudah bahas bagian yang pertama. Sekarang insya Allah kita akan baca bagian yang kedua. Ya, artinya kita masih berbicara tentang uzlah, di mana seseorang menyendiri, mengasingkan diri, kemudian dalam kesendiriannya dia berpikir sebagaimana kita sudah jelaskan, artinya bukan berhayal, bukan pula mikirin utang, bukan pula asik dengan gadgetnya, bukan pula asik main games, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alamana khairal hadis kitabullah, khairal hadi hadiyu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khairul umur awsatuha, wa syarrul umur mudatsatuha, wa anna kulla mudatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Yuwadhiha qaulul imami Ahmad bin Sahlin, ada'uka arba'atun ad-dunya wasilaha al-khalqu wasijnuha al-uzlatu wasyaitanu wasilahu asy-syiba'u wasijnuhu al-ju'u wan nafsu wasilahuha an-naumu wasijnuha as-saharu wal hawa wasilahu al kalamu wasijnuhu as-samtu. Pandangan Al-Imam Ahmad bin Sahal berikut akan menjelaskan tentang apa-apa yang telah kita bicarakan sebelumnya, yaitu kaitannya dengan uzlah dan juga berpikir. Yang dimana dikatakan sebelumnya, wal uzlatul lati yansha'u anna hadzal fikru ahadu tariqil arba'ah al majmu'ati fi qali ba'dihim, yaitu bahwa uzlah adalah merupakan satu pondasi di antara 4 pondasi yang merupakan syarat dan pondasi yang harus dipenuhi, tiang yang harus ditegakkan ketika seseorang ingin menjadi wali abdal, gitu ya. Nah, hal tersebut dijelaskan oleh ucapan Al-Imam Ahmad bin Sahal berikut. Ini bukan Al-Imam Ahmad bin Hambal, tapi Al-Imam Ahmad bin Sahal Abu Zaid Al-Balkhi. Beliau berkata, ada uka arbaatun, musuh kamu itu 4. Ad-dunya, pertama dunia, musuh pertama dunia, ya. Artinya dunia akan melalaikan kita, dunia akan melupakan kita dari akhirat, dunia akan melupakan kita dari Allah. Wasilahu al-khalqu, dan senjatanya dunia, al-khalqu itu makhluk, ya, artinya kita juga termasuk makhluk. Senjata yang digunakan oleh dunia untuk menyesatkan seorang adalah makhluk. Sehingga bisa dibilang bahwa senjata dunia kalau dalam bahasa umum yaitu 3.
tahta, harta, dan wanita. Itu senjata dunia yang dipakai untuk menyesatkan kita. Wasijnuha, dan penjaranya, penjara dunia. Artinya bagaimana dunia tadi agar tidak menyesatkan kita harus penjara itu dunia. Nah, penjara gimana? Al-uzlah itu ya uzlah, kita menyendiri dari makhluk, kita mengisolir diri. Nah, dalam kesendirian kita berpikir tentang hal-hal yang kemarin sudah disebutkan. Itu musuh yang pertama. Wasyaitanu, musuh yang kedua setan. Setan yang akan menyesatkan kita. Wasilahu asyiba, dan senjata yang digunakan setan untuk menyesatkan seorang, asyiba, kenyang. Karena dengan kenyang otomatis setan akan mudah sekali menyesatkan seseorang. Bahkan Al-Imam Ghazali mengatakan, tidaklah seseorang melakukan perbuatan zina, atau tidaklah seseorang muncul nafsu seksiologinya, nafsu seksnya, libidonya, kecuali pada saat dia kenyang. Apalagi kalau dia makan yang membangkitkan libidonya, makan daging, makan ini, seterusnya, maka otomatis dia kenyang. Sesudah dia kenyang, itu dijadikan oleh syaitan untuk menyesatkan dia. Ya, artinya kita pahami bahwa ketika bulan puasa kan kita banyak berlapar-lapar tuh. Nah, di situ syaitan tidak punya senjata. Artinya ketika kita lapar, setan tidak punya senjata untuk menyesatkan kita, sehingga setan jalannya buntu. Ya. Itu pada saat kita puasa. Sehingga jelas Rasulullah bersabda, inna syaitan la yajri min ibni adam majrad dam fadaiku majariya bisyam. Sesungguhnya setan mengalir pada darah anak Adam majra. Ada yang mengartikan ini isim makan, berarti pada tempat berjalannya darah. Ada yang mengartikan majra di sini masdar, berarti masdar nau. Kalau masdar nau seperti berjalannya darah. Fadaiku majariya bisyam, maka persempitlah jalan setan dengan cara puasa, artinya melaparkan diri. Wasijnu alju, nah ini ada deh, senjata untuk mematikan godaan setan, yaitu alju, lapar, artinya banyak puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita mohon taufik sehingga dimudahkan untuk banyak puasa. Amin ya rabbal alamin. Itu musuh yang kedua. Wa nafsu, yang ketiga musuh kita adalah an-nafsu. Nafsu yang dimaksudkan an-nafsul ammaratu bisu. Nafsu yang selalu merintahkan kita untuk berbuat jahat. Lalu senjata nafsu apa yang digunakan untuk menyesatkan kita? Wasilauha an-naumu, dan senjata nafsu adalah an-naum, tidur. Banyak tidur ya, dikit-dikit tidur, malam tidur, nggak bangun tahajud, ya bahkan bisa jadi kita, termasuk saya juga ya. Wasijnuha as-saharu, dan penjara nafsu agar nafsu tidak leluasa menyesatkan kita, as-saharu, bergadang, artinya bergadang malam. Ya tentu bergadangnya bukan maksiat, bergadangnya bukan sia-sia, tapi bergadangnya lagi dan lagi beribadah tahajud kepada Allah dan seterusnya. Musuh yang keempat wal hawa. Hawa di sini artinya al-mail. Hawa keinginan gitu ya. Ya tentu keinginan di sini yang landasannya nafsu. Jadi ada nafsu, ada al-hawa, keinginan, kecenderungan. Wasilahu al-kalam, dan senjata yang digunakan al-hawa, kecenderungan tadi, keinginan nafsu tadi, yaitu al-kalam, berbicara. Ya, artinya ketika seseorang banyak berbicara, maka dia akan banyak jatuh dan salahnya. Ketika seseorang banyak salahnya, kata Rasulullah, fannaru aula bih. Sehingga dari Rasulullah yang mengatakan, man katsura kalamuhu katsura saqatuhu, wa man katsura saqatuhu
kathurat dzunubuhu wa man kathurat dzunubuhu fannaru aula bih. Siapa orang yang banyak bicara, maka dia akan banyak salahnya, salah bicara. Apalagi sebagian kita bisa jadi udah banyak bicara, seneng banget apa ya, yang ngeledek, ngebanyol, bercanda yang sampai lewat batas itu. Bukan berarti bercanda nggak boleh, boleh bercanda, bahkan Rasulullah pun bercanda. Cuman bercandanya Rasul, bercanda yang benar, bercanda yang hak, benar. Salah satu bercandanya Rasul adalah ketika ada seorang nenek-nenek sowan ke Rasulullah, lalu nenek-nenek tadi bilang, ya Rasulullah, saya yang sudah tua ini, tua renta, dah keriput, mohon doa kepada engkau ya Rasul, tolong doain saya agar masuk surga. Spontan Rasulullah ingin mengajak bercanda nenek tadi, Rasul bilang, waduh, di surga nggak ada nenek-nenek gitu, yang udah keriput, udah bau balsam segala macam itu, minyak angin, koyok. Akhirnya nenek tadi kaget, kemudian dia diam, kemudian akhirnya ya sudah Rasulullah, saya pamit ya. Kemudian nenek-nenek tadi mau keluar rumah Rasulullah, akhirnya dipanggil oleh Rasulullah, nek sini nek, ya. Bergembiralah bahwa yang saya maksudkan adalah nanti nenek akan masuk surga, gitu ya. Cuma ketika nenek masuk surga, nenek itu dipermak dulu menjadi muda lagi, menjadi kulitnya kencang lagi, bersinar, sweet 17. Nah, nggak seperti ini nih. Kalau seperti ini udah keriput, sudah tua renta, nggak bisa masuk ke surga ya. Tapi nenek akan masuk surga, kemudian dipermak dulu jadi muda lagi, sehingga penghuni surga seluruhnya muda semua dan tidak ada yang nenek-nenek yang keriput. Lalu nenek tadi tersenyum dan dia gembira sekali ya. Dia diajak bercanda oleh Rasulullah, itulah salah satu bercanda Rasulullah, bercandanya itu benar gitu ya. Wasijnu as-samtu, dan penjara al-hawa keinginan, kecenderungan nafsu tadi, as-samtu diam, jadi penjaranya diam. Walam an-nafsyana fil uzlati antakuna bil qalbi wal qalabi bi ayataba'ada sahibuha anil khalqi. Nah, nanti ketika kita bicara uzlah, nanti dibagi dua. Pertanyaannya adalah, apakah uzlah itu dengan badan saja, sementara hati masih bersama dengan makhluk, atau dengan hati saja, sementara badan masih bergaul dengan makhluk, atau uzlah dengan hati dan juga jasmani. Nah, kita lihat di sini. Walam ta'ala kamu annasyana fil uzlah, bahwasanya urusan dalam uzlah antakuna bil qalbi wal qalab, bahwa uzlah itu dengan hati dan al qalab. Antakuna bil qalbi wal qalab, uzlah tadi dengan hati dan juga jasmani. Berarti hatinya, rohaninya, dan jasmaninya dua-duanya uzlah. Biayataba ada saibu anil khalqi, yaitu pemiliknya, pemilik hati dan qalab tadi menjauh diri dari makhluk. Berarti ini uzlah dengan hati dan juga qalab. Yang uzlah adalah jasmani dan juga rohaninya. Itu yang pertama, model uzlah. Wa qad takunu bil qalbi faqat. Terkadang uzlah itu dengan rohani saja, artinya secara jasmani tetap dia bergaul dengan makhluk, dengan masyarakat dan seterusnya. Bayaqtalita bi jismi ma'hum, uzlah bil qalbi saja, gambarannya dia bercampur bergaul ya dengan jasmaninya, ma'hum bersama mereka, bersama makhluk, tapi hatinya tetap bersama Allah, hatinya selalu on dan terkait dengan Allah. Makanya Mansara bilang ma ta'alluqi qalbi bil haq, beserta terkait hatinya dengan Allah gitu. Nah, yang umum terjadi adalah untuk model uzlah yang pertama, yaitu mereka yang baru tahap latihan, jadinya tahap-tahap awal perjalanan, awal suluk. Nah, nanti kalau
dia sudah ma'rifat, sudah sampai, baru dia melakukan uzlah yang kedua, yaitu uzlah dengan hati saja. Kalau tahapan-tahapan awal bagi mereka yang belum sampai, umumnya mereka harus uzlah bil qalbi wal qalab, rohani dan jasmani. Kama qalat Rabi'atul Adawiyah fi maqamil musyahadatil qalbiyah. Sebagaimana Rabi'al Adawiyah berkata kaitannya dalam maqam posisi al-musyahadatil qalbiyah. Beliau menyaksikan dengan rohani beliau, ya. Artinya menyaksikan kebesaran Allah, keindahan Allah, dan rohani dan hatinya selalu bersama Allah, walaupun fisiknya ia bersama makhluk. Orang-orang yang kayak gini nih, ketika dia ngobrol sama seorang juga biasanya jasmaninya doang yang ada di situ, sementara rohaninya tetap bersama Allah, tetap hatinya menyaksikan kebesaran Allah dan keindahan Allah. Biasanya salah satu ciri orang yang sudah sampai maqam itu, walaupun secara fisik dia ngobrol dengan makhluk, tetapi kita akan lihat dari pandangan matanya itu seolah-olah dia nggak ada di situ gitu ya. Tapi dia tetap berkomunikasi dengan baik dengan makhluk. Apa kata Rabi'al Adawiyah? Walaqad ja'altuka fil fuadi muhaddisi wa bahtu jismi man arada julusi. Demi Allah, benar-benar sungguh aku telah jadikan engkau ya Allah fi fuadi, dalam hati, kata Rabi'al Adawiyah, muhaddisi, zat yang selalu berbicara denganku. Artinya hati Rabi'ah, rohani Rabi'ah, dia selalu on, selalu ingat pada Allah, gitu ya. Wa bahtu jismi, dan aku persilakan rohani jasmaniku, man arada julusi, orang yang ingin duduk bersamaku. Artinya ketika aku bersama makhluk, ya jasmaniku ya bersama mereka, sementara hatiku bersama engkau ya Allah, ya. Orang kalau udah cinta kayak gitu. Anak muda juga kalau udah cinta kasmaran kelas berat, udah mabuk kepayang, seringkali dia ada di sini nih, jasmaninya doang ada di sini, rohaninya, hatinya ada di mana? Ada di sang pujaan hati, ada di orang yang dia cintai, katakanlah ada di Bandung gitu ya. Dan itu sering terjadi pada kalangan anak muda. Fal jismu minni lil jalisi mu'anisun. Maka tubuhku, maksudnya jasmaniku, mu'anisun, itu mu'anis, berakrab-akraban, lil jalisi, kepada teman dudukku, wa habibu qalbi, sementara kekasih hatiku yaitu Allah, gitu ya, fil fuadi, dalam hatiku, anisi, dialah anisi, teman aku, teman bermesraanku. Masya Allah, subhanallah, cinta Rabi'ah kepada Allah sampai di sana, ya. Kita suka jadi malu kalau kita bandingkan dengan diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ma'una taufik, sehingga ya mudah-mudahan bisa mencontoh Rabi'al Adawiyah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, alhamdulillahirabbil alamin. Ala famikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.